Pemerintah Kota Batam menggelar Musrenbang RKPD tingkat Kota Batam untuk penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027. Kegiatan yang digelar di Ballroom Hotel Grand Mercure Batam Center ini dibuka oleh Wali Kota Batam Amsakar Ahmad dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan arah pembangunan Kota Batam ke depan. Pemerintah Kota Batam menggelar Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tingkat Kota Batam tahun 2026 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Grand Mercure Batam Center. Menghadirkan unsur pemerintah daerah, DPRD, instansi vertikal, pelaku usaha, hingga perwakilan masyarakat. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengatakan Musrenbang RKPD menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dengan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan arah pembangunan. Melalui forum tersebut, pemerintah daerah membuka ruang bagi berbagai masukan dari masyarakat, akademisi, pelaku usaha, hingga organisasi kemasyarakatan sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir RKPD Kota Batam tahun 2027. Memiliki arti yang sangat strategis dalam proses penyusunan RKPD Kota Batam tahun 2027. Musrenbang ini bukan sekedar tahapan formal kerjaan, tetapi merupakan ruang dialog terbuka antara pemerintah daerah dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan bahwa arah kebijakan dan prioritas pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan real masyarakat. Melalui Musrenbang ini kami berharap masukan, kritik dan saran yang konstruktif sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir RKPD Kota Batam tahun 2027 agar dokumen perencanaan yang kita susun tidak hanya baik di atas kertas, tetapi juga implementatif, tepat sasaran, realistis, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Amsakar memaparkan secara geografis, Batam memiliki posisi strategis di jalur pelayaran internasional Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan paling sibuk di dunia. Kota ini memiliki luas wilayah sekitar 1020,28 km persegi yang mencakup 454 pulau. Dari sisi administrasi, Batam terdiri atas 12 kecamatan dan 64 kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 1.296.962 jiwa. Kondisi tersebut menghadirkan tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan, peningkatan konektivitas wilayah, serta penyediaan layanan publik. Dalam penyusunan RKPD 2027, pemerintah Kota Batam juga menyelaraskan arah pembangunan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang menekankan penguatan ideologi Pancasila, kemandirian pangan dan energi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hilirisasi industri, pengentasan kemiskinan, reformasi birokrasi, serta pembangunan berkelanjutan. Visi pembangunan Batam diarahkan untuk mewujudkan kota madani yang inovatif, berkelanjutan, dan berbudaya, sekaligus sebagai pusat investasi dan pariwisata. Visi tersebut dijabarkan melalui 5 misi utama, antara lain peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemerataan pembangunan, tata kelola pemerintahan yang baik, penguatan investasi dan pariwisata, serta peningkatan daya saing sumber daya manusia.
Amsakar juga memaparkan perkembangan ekonomi Batam dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2024, pertumbuhan ekonomi Batam tercatat sebesar 6,69%, kemudian meningkat menjadi 6,76% pada 2025, melampaui target sebesar 6,28%. Pada triwulan pertama 2025, pertumbuhan ekonomi sempat berada di angka 5,41%. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh belanja pemerintah yang belum berjalan optimal pada awal tahun. Selain itu, terdapat 7 agenda investasi BP Batam yang tertunda, serta adanya moratorium pembangunan yang turut memberi tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kinerja ekonomi mulai membaik pada triwulan berikutnya. Pada triwulan kedua dan ketiga, pertumbuhan ekonomi meningkat hingga sekitar 6,89%. Pada triwulan keempat, pertumbuhan ekonomi Batam tercatat mencapai sekitar 7,49%. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Batam pada 2025 berada di atas capaian tahun sebelumnya, serta melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri maupun nasional. Ferdinand melaporkan dari Batam.